Oke guys, balik lagi bersama gua di sini. Polio Podcast Literasi Sanyo. Oke, gue di sini Frans sebagai hostnya dan kita kedatangan bintang tamu nih. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enrico Nathaniel Hedianto. Saya dari kelas 10A. Santai ya, Oke, Enrico. Di sini kan kita lagi ada podcast di Polio nih. Iya. Nah, tahu nggak sih kita membahas apa nih di sini? Udah bahas apa tuh? Nah, oleh karena itu kita kan di sini sering, Enrico pernah nggak sih ngedengar kayak hal-hal pembacokan yang baru-baru ini, pembacokan di daerah sana? Gue juga kurang tahu. Itu ketika ada mahasiswa sedang melakukan doa rosaria, itu kan doa rosaria itu hal yang wajib lah dilakukan oleh umat Katolik kan. Nah, sedangkan ketika mahasiswa melakukan hal tersebut, itu dibaca oleh salah satu oknum dan diganggu gitu tuh. Nah, oleh karena itu kita di sini akan membahas tentang toleransi. Oke, menurut Enrico nih, Ya. toleransi itu kayak gimana? Toleransi itu misalkan kalau saya punya teman Muslim, ya, saya juga harus menghormati gitu loh. Karena kita berbeda latar belakang, berbeda agama. Ya. Jadi kalau misalkan dia lagi sholat Jumat ya, kita harus menunggu kalau ingin main gitu. Terus kalau lagi ibadah juga jangan diganggu. Ya diganggu ya. Ya misalkan kamu ya punya temen dari luar kota nih, ya itu tuh banyak toleransinya terhadap dari pulau mana, dari kota mana, itu tuh berkumpul bisa saling berinteraksi, bertoleransi, nanya-nanyain kamu dari mana, habis itu kamu di sana tuh ada apa aja, seperti itu. Oke, berarti kan tadi menurut Enrico kayak menghargai mereka sedang ibadah gitu kan. Iya. Menurut Enrico nih, seperti yang tadi udah gue bahas di awal, kayak yang kasus pembacokan waktu di urusan itu, menurut Enrico hal yang bertoleransi atau enggak? Yang pembacokan itu, Iya. kayaknya enggak intoleransi itu, Intoleransi. intoleransi iya. Baca sana. Nah, menurut Enrico nih, apa saja yang mampu buat kita untuk melakukan hal toleransi tersebut? Hal apa saja yang buat Iya. Saya percaya kalau misalkan di dalam hati manusia itu ada nilai-nilai kemanusiaan dicampur etika sama empati, itu pasti orang tersebut akan terdorong untuk melakukan toleransi. Jadi kayak tergantung pada diri kita dan yang ada di dalam diri kita. Iya. Oh, oke, berarti menurut Enrico nih, kayak Enrico kan sebelum itu deh gue tanya dulu di lingkungan Enrico tuh banyak gak sih orangnya kayak beragam gitu atau cuma hanya dari satu suku atau gimana? Sebenarnya beragam sih, banyak. Beragam ya? Iya. Contohnya itu kayak ada apa? Tetangga saya sebenarnya, maaf, tetangga saya Jawa, tetangga satu lagi itu ada orang Timur, ada orang Kalimantan, ada orang Papua juga. Ngomong-ngomong soal asal usul nih, Enrico nih asalnya dari mana? Kalau saya asal dari Tangerang. Dari Tangerang. Iya. Oke, berarti dari Tangerang terus merantau ke sini dengan yang tiba-tiba datang langsung dapat tetangga yang beragam gitu ya, kayak tadi Iya. Jawa gitu ya. Oke, menurut Enrico nih, jika di lingkungan Enrico itu banyak orang-orang yang melakukan tindakan bertoleransi itu, menurut Enrico itu kayak gimana? Tindakan yang bertoleransi kan? Iya. Ya, tindakan yang bertoleransi. Itu tuh saya sangat senang kalau sebenarnya lihat satu orang yang berbeda dengan orang yang berbeda itu saling berinteraksi, saling mengetahui asal daerahnya dari mana. Jadi kan kita bisa membangun dan menjalin tali persahabatan atau persaudaraan gitu lah. Iya. Berarti kayak kita berkenalan dengan siapapun tanpa memandang siapa dia. Iya. Tapi kalau kayak gitu, kan tadi yang Enrico bilang kalau kita berkenalan dengan siapa saya. Nah, contoh misalnya kita udah kenalan nih, terus yang ternyata yang kita kenalin nih orangnya tuh nggak baik. Menurut Enrico tuh kayak gimana? Kalau menurut saya kita akan memberitahu kepada orang tersebut kalau intoleransi itu mempunyai dampak negatif yang buruk ke depannya loh. Jadi kalau misalkan si orang itu terus berintoleransi, itu tuh dia akan saling rasis gitu ya. Kalau misalkan kamu Chinese, kamu Itu nggak baik kan? itu nggak baik. Berarti kalau menurut Enrico tuh masyarakat tuh ketika melihat orang-orang yang bertoleransi itu harus apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut itu? Kalau saya itu saling menghormati tentunya dong Harus pastinya. ya? Iya, terus juga harus ada penjalin hubungan gitu supaya kita bisa mempunyai teman. Kan kalau misalkan
larinya ke temen curhat seperti itu. Oke, menurut Enrico nih, kalau ada orang yang eh, apa kan dari tadi Enrico kayak ngebahas tentang intoleran dan toleransi nih. Menurut Enrico sekarang apa sih pandangan Enrico tentang orang-orang yang melakukan tindakan intoleran tersebut tuh kayak gimana? Wah, itu tuh sangat bahaya banget sih. Bahaya. Itu bisa mempengaruhi individu lainnya. Kalau misalkan individu itu kecampur dengan individu lainnya kan bisa berabe gitu kan. Ya gitu, satu orang jadi inti kelompok, wah ini kelompok ini rasis nih, banyak menjadi rasis, jadi menyebar semuanya. Ya berarti jadi kita tuh dikenal buruk oleh masyarakat lain gitu ya. Iya. Nah, berarti itu sangat gak baik berarti ya. Nah kalau aku lihat nih apa ya, apa sih penyebabnya terjadinya itu tindakan intoleran? Penyebab terjadi intoleran itu tuh bisa dari pendidikan sekolahnya yang sangat kurang pasti. Pendidikan. Ya terus ada di lingkungan rumah juga, teman-teman, tetangga, jadi orang tua juga bisa. Jadi Itu berpengaruh banget, itu sangat berpengaruh. Kalau kita kurang kasih sayangnya, ya mencari teman yang agak kasar gitu, arogan, Ya. itu bisa jadi. Nah tadi kan dari tadi Andika ngomongin kayak dari orang tua, terus lingkungan, dari teman sendiri. Nah kalau menurut Enrico itu dari diri kita sendiri itu berpengaruh nggak? Iya, berpengaruh. Berpengaruh dalam tindakan intoleran kita ataupun intoleransi itu gimana? Jadi gini, kalau misalkan kita berpikir berpikir kita harus menghormati satu sama lain, itu bisa menjalin hubungan terhadap sesama masyarakat yang berbeda agama, latar suku belakang. Berarti kita juga harus tetap saling menghargai agama lain kan. Menurut Enrico nih, bagaimana sih pandangan? Oh, tapi sebelum itu deh, ini mohon maaf dulu. Enrico kan agamanya Kristen. Iya. Nah, bagaimana pandangan Enrico ketika melihat ada salah satu oknum dari entah itu agama, entah itu suku, entah itu ras yang melakukan tindakan intoleran terhadap Enrico, itu kayak gimana? Wah, itu tuh saya langsung tegur dah, langsung memberitahu bahwa kalau kita ini semua sederajat sama. Iya. Kita nggak dilebihkan, kita nggak dikurangkan gitu. Berarti kita diciptakan dari Tuhan itu ya, dia Sama. derajat yang sama, kedudukan yang sama tanpa ada yang berbeda. Mungkin banyak orang ada yang berkekurangan tapi mempunyai kelebihan yang sangat hebat gitu. Oke, berarti kan tentang agama nih, menurut Enrico di negara kita kan mayoritas Islam kan, dengan minoritasnya. Itu gimana tuh menurut Enrico? Apakah dengan keberagaman agama tersebut lebih banyak tindakan intoleran atau toleransi? Kalau saya lihat sih banyak tindakan yang bertoleransi. Misalkan setiap hari Minggu saya pernah lihat gotong royong banyak. Waktu di jalan banyak juga ada kecelakaan yang membantu. Itu seseorang itu keluar dari mobilnya. Itu padahal banyak orang-orang dari suku mana, dari agama mana gitu. Pokoknya kita tidak mengenal keadaan deh. Kalau misalkan kita ada orang yang membutuhkan bantuan, itu tuh segera ditolong. Berarti kayak contohnya kayak Jumat Berkah gitu kan, gak cuma orang Islam yang ngambilin, tapi dari kita pun kayak Katolik, Hindu, Buddha dan lain itu kita juga ikut ngambil kan, dan mereka juga yang Islam itu tidak terlalu ikut campur dalam hal tersebut kan. Yeah. Nah contohnya kayak Enrico, misal kayak Enrico tuh ngikutnya ke lebih ke arah yang mana nih? Tindakan intoleransi atau yang intoleransi? Kalau saya diajarkan dari kecil harus bertoleransi. Karena dengan bertoleransi kita mempunyai banyak teman, dapat banyak teman, menjalin hubungan keluarga gitu kan juga bisa. Keluarga kan dari keluarga mama, papa saya itu beda. Ada yang Sunda, ada yang Jawa gitu. Oh, berarti dengan adanya ajaran untuk bertoleransi itu kita mendapatkan banyak teman ya. Karena kan di Indonesia ini kita mendapatkan keberagaman. Nah dari situ menurut Enrico nih yang bisa dipetik dari keberagaman itu kita harus kayak gimana? Maaf, maksudnya? Itu dari keberagaman tersebut kita bisa melakukan hal seperti apa nih untuk terus bertoleransi? Bertoleransi kita tuh dapat menjalin hubungan dengan seseorang sangat jauh. Oke teman-teman, dengan ini
saya dapat menyimpulkan bahwa menurut Enrico, tindakan bertoleransi itu tindakan yang wajib menghargai entah itu agama lain, suku lain, ras lain. Dan Enrico ini ternyata termasuk orang yang melakukan kegiatan yang bertoleransi itu. Dan ini saya menutup Polio Podcast Literasi Sanyol. Silakan datang kembali di episode kami selanjutnya. Bye.